dengan masuknya Ahmad Ali ke PSI dan kemudian itu berpotensi akan ada nama lain lagi dari elit partai lain untuk masuk ke PSI, kita semua hari ini harus bersyukur rasanya karena Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan di era Jokowi. Selamat malam semuanya. Setelah Ahmad Ali pindah dari Nasdem ke PSI, terus terang saya tiba-tiba jadi teringat dengan Khofifah. Karena ini Khofifah sekali gitu ya. Karena antara Ahmad Ali dengan Khofifah ini punya kemiripan yang sangat-sangat identik gitu. Dua orang ini, Ahmad Ali dan Khofifah, itu pernah sama-sama dipanggil oleh KPK dan sama-sama tidak bisa hadir di pemanggilan pertama dengan beragam alasan. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan atau penjadwalan ulang dan pemeriksaannya dilakukan di luar Jakarta. Mirip gitu. Ya tentu saja dengan berbagai alasan dan penuh kebetulan yang dirangkai atau disampaikan oleh KPK, kita terpaksa harus percaya. Tapi dengan cerita yang begitu identik ini, ya jangan salahkan saya untuk kemudian curiga gitu. Karena bagaimanapun ini politik gitu. Ini pasti tidak sesederhana apa yang disampaikan oleh para pejabat-pejabat atau aparat kita. Wah itu kebetulan aja ada tugas ke Jatim, makanya Khofifah diperiksa di Jatim. Ya, kebetulan Ahmad Ali ada di Banyumas, maka diperiksa di Polresta Banyumas. Itu kan sebuah pernyataan-pernyataan yang ya terpaksa harus kita terima gitu, tapi kita curiga ceritanya tidak sesederhana itu. Karena itu pasti terencana sekali rasanya gitu. Karena ya kebetulan itu hanya cerita saja gitu. Kalau identik seperti ini bisa jadi memang ya disetting atau diagendakan supaya memang begitu, atau ada SOP baru atau pola-pola baru untuk kemudian memeriksa saksi-saksi kasus korupsi yang ya dilabeli gitu ya, atau punya perlakuan khusus. Gimana tahu gitu. Ya buktinya Ahmad Ali dan Khofifah sama tuh. Polanya sama, diperiksa, nggak hadir gitu ya, nggak bisa, entah ya apalah alasannya, dan diperiksa di luar Jakarta. Maka ketika hari ini Ahmad Ali bergabung dengan PSI sebagai ketua harian DPP, saya kok jadi curiga, jangan-jangan setelah ini Khofifah masuk ke PSI gitu. Karena sekali lagi ceritanya identik gitu. Punya satu cerita khusus dengan KPK dan kebetulan kantor atau rumahnya juga sudah sama-sama digeledah sama KPK gitu. Jadi identik, mirip sekali gitu. Berhalangannya sama, diperiksa di luar Jakartanya sama, digeledahnya juga sama. Untuk satu kecurigaan kasus korupsi yang juga sama-sama berpotensi menjerat keduanya menjadi tersangka. Nah kalau Khofifah jadi masuk ke PSI, mungkin selesai. Mungkin akan sama seperti Ahmad Ali seperti hari ini, meskipun sudah digeledah rumahnya, ya sudah gitu, dianggap sudah nggak ada kasusnya, padahal masih ada. Ya karena Ahmad Ali hari ini secara tanda-tanda, meskipun sudah digeledah dan diperiksa sama KPK, itu belum ada tanda-tanda untuk menjadi tersangka. Ya kalau ini nanti diikuti sama Khofifah, ya mungkin ini bagian dari kesamaan atau kebetulan-kebetulan yang sangat terencana secara politik atau logika kekuasaan gitu. Karena aneh saja bagi saya sebagai sebuah partai, PSI menunjuk orang yang ya jelas rekam jejaknya bermasalah gitu. Yang sedikit lagi bisa jadi tersangka tuh. Kalau meleset sedikit langsung ditangkap kan. Ya lucu gitu, partai baru yang katanya mau menjunjung tinggi kebenaran, anti korupsi, undang-undang perampasan aset, malah yang ditunjuk ketua DPP malah orang yang berpotensi namanya kecurangan atau tindak pidana korupsi. Ya kita tidak bisa kemudian menyamakan atau menganggap ini sebagai sebuah kebenaran, ini baru sebagai dugaan saja, karena ceritanya identik dan mirip sekali gitu. Mirip gitu. Karena ya gimana ya? Kok bisa? Saya nggak tahu apakah ada nama lain di luar sana yang pernah diperiksa oleh KPK di luar Jakarta,
Tapi setahu saya dalam yang mungkin terbatas ini pengetahuannya cuma ada 2 di Indonesia, Ahmad Ali dan Khofifah itu, yang sama-sama berhalangan diperiksa di Jakarta. Ya cuma Ahmad Ali ini tidak terlalu jadi sorotan, tidak terlalu dipertanyakan ya karena mungkin diperiksanya di Polresta Banyumas dan Ahmad Ali tidak punya jabatan strategis gitu ya. Tapi kalau Khofifah kan ya gubernur gitu ya, diperiksa di Polda Jatim dan kemudian keluar lewat pintu belakang bagaimana. Pokoknya tiba-tiba di Polda Jatim aja itu yang kemudian menjadi sorotan dan dipertanyakan oleh banyak orang gitu, karena kok bisa gitu ya. Ya kita taunya cuma Khofifah aja gitu. Tapi sebenarnya Ahmad Ali juga sama. Ya selain itu, meskipun sampai sekarang Khofifah belum ada tanda-tanda untuk masuk ke PSI, ini baru kecurigaan saya saja karena ceritanya mirip sekali. Tapi ya dari sini gitu ya, dari Ahmad Ali ini saja seharusnya itu membuat semua partai hari ini menjadi waspada. Karena elitnya, siapapun mereka, kita nggak tahu dari partai manapun, entah itu Golkar, PKB, P3, atau Gerindra sekalipun gitu ya, bisa juga tiba-tiba pindah ke PSI. Ini harus membuat semua partai waspada karena efek dari Ahmad Ali ini bisa jadi itu memang direncanakan untuk merekrut orang-orang lain. Secara tanda-tanda, secara pergerakan yang saya rasakan gitu ya, orang-orang yang sudah mulai, ya teman-teman saya kan juga banyak di situ gitu ya, ini sepertinya cukup serius sekali dan Ahmad Ali ini bukan nama terakhir yang akan masuk ke PSI gitu. Maka inilah yang membuat saya jadi berpikir semua partai hari ini harus waspada gitu. Kita nggak tahu siapa yang akan pindah gitu, tapi waspada aja. Karena kalau partai-partai ini kekuatan-kekuatannya masing-masing, elitnya itu kemudian ditarik masuk ke PSI, itu akan mengganggu konsentrasi partai yang sudah ada. Ya meskipun 2029 masih lama, tapi kan tetap saja itu ada pengaruhnya. Karena setiap elit itu punya loyalis, punya pengalaman, punya orang-orang, punya staf yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh PSI. Ya maka hati-hati. Termasuk Pak Prabowo sebagai ketum Partai Gerindra gitu ya. Hati-hati Pak. Ya karena ambisi Jokowi untuk mendorong PSI lolos ke Senayan seperti yang sudah disampaikan di pidato sebelumnya, ya kayaknya memang serius gitu. Jokowi itu pasti ngerasa bersalah sekali gitu. Karena ketika jadi presiden, ya, balihonya sudah ada di sepanjang jalan protokol di 3 provinsi Pulau Jawa ini. Tapi itu tidak bisa membuat PSI lolos ke Senayan. Nah, sekarang ini mencoba cara lain. Kalau baliho tidak bisa membuat PSI lolos ke Senayan, ya orang seperti Ahmad Ali inilah yang kemudian ditarik untuk masuk ke PSI dan membantu PSI bisa mengumpulkan suara. Dan itu lebih konkret rasanya ketika menarik elit-elit partai untuk masuk ke PSI. Jadi ya saya tidak berharap akan ada nama lain lagi, tapi kalau Jokowi atau kelompok geng Solo melakukan satu langkah, itu biasanya persiapan atau nama daftar list yang akan masuk ke PSI itu sudah ada rasanya gitu ya. Rasa-rasanya seperti itu yang saya rasakan ketika berbicara atau berada di diskusi-diskusi politik dalam beberapa hari terakhir ini. Dan saya ini sebenarnya saya pengen bahas di di video khusus untuk member saja, tapi tapi nggak apa-apa di sini saja gitu ya, di video terbuka, karena dengan masuknya Ahmad Ali ke PSI dan kemudian itu berpotensi akan ada nama lain lagi dari elit partai lain untuk masuk ke PSI. Kita semua hari ini harus bersyukur rasanya karena Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan di era Jokowi. Kita harus bersyukur itu. Kenapa? Kalau seandainya Undang-Undang Perampasan Aset disahkan di era Jokowi, maka akan lebih mudah rasanya untuk memindahkan elit-elit partai ke PSI. Tinggal ditarik-tarik aja tuh nama-nama elit-elit partai dari berbagai partai dimasukkan ke PSI dan kemudian disuruh bekerja untuk membantu PSI lolos ke Senayan. Dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, itu bisa dipermainkan, bisa sangat dimainkan. Ya apalagi Jokowi masih jadi presiden waktu itu. Tapi karena tanpa Undang-Undang Perampasan Aset itu, maka solusinya adalah baliho di sepanjang jalan.
Jadi kita bersyukur seharusnya gitu perampasan aset itu tidak segera disahkan waktu itu, karena itulah rasanya tiket emas PSI untuk bisa lolos ke Senayan. Dan ketika penghitungan kemarin di pemilu 2024 kan sempat ada insiden dalam sehari itu suaranya meledak, wah meledak-ledak gitu ya, dan kemudian ketahuan diprotes oleh banyak orang, dan ledakan-ledakan atau pertambahan yang agresif itu kemudian terhenti dan PSI tidak jadi lolos ke Senayan. Ya semua kita harus bersyukur rasanya, karena undang-undang perampasan aset ini tidak sesederhana melawan koruptor, tapi ini juga bisa menjadi sebuah alat untuk nakut-nakutin orang yang punya potensi bermasalah dan ya melindungi mungkin orang yang bermasalah. Ya kalau sekarang saja Jokowi tidak jadi presiden gitu ya, tidak punya kekuasaan, ya meskipun ada beberapa orang yang masih berkuasa, orang-orang dia gitu, tapi bisa menarik seorang Ahmad Ali masuk ke PSI, apalagi kalau masih jadi presiden dan punya undang-undang perampasan aset. Wah, itu bisa jauh lebih canggih lagi rasanya. Bahkan Bahlil tuh seandainya ada gitu ya, mungkin situasinya di Golkar nggak seperti sekarang. Mungkin Bahlil nggak jadi ketua partai gitu. Jadi apa ya, bisa jadi ketua DPP harian gitu ya. Jadi ya kita bersyukur saja bahwa ini adalah sebuah kerusakan yang paling minim dari efek ambisi seorang Jokowi, dan ya kemudian selanjutnya para pimpinan partai harus waspada. Ya sebenarnya tanpa disebut pun mereka sudah pasti juga membentengi diri gitu, karena tanda-tandanya sudah sangat terasa. Kalau saya sebagai orang desa saja sudah merasakan tensi panas jelang tahun 2029, apalagi yang ada di Jakarta itu pasti lebih panas lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.